Pemerintah telah memastikan tidak ada penyekatan di jalan seperti 2 tahun terakhir. Korlantas Polri siap untuk mengawal penuh masyarakat agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan lancar. Lewat rekayasa lalu lintas yang sudah kita umumkan, kami mengajak masyarakat yang hendak mudik untuk bersama-sama menjaga Kamseltib Carlantas. Mari. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini langsung saja saya akan memberikan informasi atau sharing berhubungan dengan cara atau tips memilih jaket motor. Ini berhubungan dengan fenomena yang sebentar lagi akan kita jumpai ataupun akan kita laksanakan ya. Padahal ya sebentar lagi kita sudah akan mudik, dan tips ini semoga bisa membantu teman-teman dalam hal memilih jaket motor yang sesuai dengan standar. Jangan sampai teman-teman memakai jaket namun tidak memenuhi standar, alhasil akan berpengaruh pada 1, kenyamanan, dan 2, tingkat keamanan atau safety. Langsung saja berikut tips memilih jaket motor sesuai dengan standar. Oke, baik teman-teman. Untuk poin yang pertama, teman-teman harus memilih bahan yang ringan. Kenapa bahannya harus ringan? Karena untuk berkendara dalam waktu yang cukup lama, teman-teman tidak merasa terbebani ataupun tentu akan memberikan tingkat kenyamanan yang berbeda daripada jaket yang dia berat. Kemudian selain bahannya ringan, biasanya kalau dia sudah ringan, maka dia sudah ada fitur waterproof. Waterproof di sini fungsinya bukan seperti mantol ya, cuman dia waterproof tapi ringan. Ada terkena intensitas hujan yang cukup ringan tapi tidak tembus. Kemudian selain waterproof, fitur yang wajib ada yaitu bahan itu harus sudah windproof. Windproof adalah tahan angin, teman-teman. Jadi teman-teman berkendara tentu teman-teman akan langsung terkena dengan paparan angin. Dengan jaket yang sudah windproof, maka teman-teman tentunya akan lebih nyaman dan tidak mudah capek. Masih berhubungan dengan bahan, biasanya kalau bahannya ringan, maka dia akan dikombin dengan puring. Puring itu seperti ini teman-teman. Jadi fungsi puring adalah memberikan pertama adalah dia membantu daya serap. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat jaket ini nyaman karena dengan ada puring maka tidak begitu gerah atau mengurangi rasa panas yang ada di dalam tubuh. Kemudian puring ini juga membantu dalam hal ventilasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkendara, biasanya angin akan lewat dari lubang tangan, kemudian masuk di sela-sela puring, kemudian akan dibuang di belakang teman-teman. Jadi belakang jaket ini, kalau teman-teman melihat, ini contoh di belakang ada lubang. Nah, ini fungsinya adalah membuang angin sirkulasi dari depan, kemudian masuk di dalam tubuh kita, kemudian dibuang lewat belakang. Untuk poin yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan velcro adjuster. Apa itu velcro adjuster? Velcro adjuster adalah sebuah fitur di mana biasanya akan kita temui seperti rekat seperti ini teman-teman. Ini adjuster. Jadi ini bisa disesuaikan dengan ukuran lengan, kemudian ukuran pergelangan tangan, kemudian ukuran pinggang. Ini adalah selain memberikan tingkat kenyamanan, dengan adanya adjuster ini bisa menyesuaikan ukuran badan teman-teman semua, sehingga jaket itu bisa pas. Karena terlalu longgar juga nggak enak, terlalu ketat juga nggak enak. Jadi pilih yang sudah ada fitur velcro adjuster. Kemudian untuk pertimbangan yang selanjutnya, teman-teman dalam hal memilih jaket motor, teman-teman harus memilih yang ada banyak sakunya. Nah, saku ini fungsinya untuk apa? Tentu banyak. Selain bisa menyimpan handphone dan beberapa barang, ada power bank, ada juga mantol loh. Bisa toh mas? Jaket untuk menyimpan mantol. Nah, ada. Jadi selain depan ini ada kantongnya, biasanya di dalam juga ada kantongnya teman-teman. Jadi pilih saja jaket yang ada kantongnya. Karena semakin banyak ada kantong, maka akan semakin memberikan banyak fungsi teman-teman. Nah,
Biasanya juga di belakang teman-teman ada juga ini, ada juga kantongnya teman-teman. Jadi ini di belakang ada kantong yang cukup besar. Ini bisa dipakai untuk menyimpan mantol atau barang-barang. Pertimbangan yang selanjutnya, teman-teman harus memilih jaket yang sudah ada protektornya. Karena kita ini kan berkendara nggak pakai mobil, pakai motor ya. Apabila ada terjadi kita crash ya amit-amit lah. Tapi cuma kalau misalkan terjadi crash, kalau ada protektornya biasanya ada di bahu dan di lengan. Itu bisa meminimalisir gesekan yang ada di dalam badan kita, terutama tangan. Namun jika teman-teman sudah membeli jaket kemudian tidak ada fitur protektornya, teman-teman bisa membeli terpisah. Karena cukup murah ya, dari 100.000 hingga 200.000 teman-teman sudah mendapatkan protektor yang cukup bagus teman-teman. Untuk pertimbangan yang selanjutnya, kalau bisa sebelum membeli teman-teman memilih jaket yang warnanya cerah. Kenapa kok pakai warna yang cerah? Nah, konsepnya seperti gowes teman-teman. Jadi semakin cerah maka itu semakin memberikan semakin notice di jalan. Teman-teman ketika berkendara di malam hari ataupun di siang hari, teman-teman akan tetap nampak. Cuman kalau bisa, kalau teman-teman memilih aku nggak suka cerah, aku sukanya gelap, teman-teman harus memilih yang sudah ada reflektornya. Reflektor itu seperti mata kucing, dia memantulkan cahaya. Ketika ada cahaya ke sini maka dia akan memantulkan, sehingga cukup membantu ataupun memberikan notis kepada pengendara lain. Kemudian poin yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mencari jaket yang tidak ada talinya. Kenapa kok tidak ada talinya? Karena tali ini cukup mengganggu jika kita kendarai. Karena kita berkendara kadang juga kita melaju dengan cepat, kadang-kadang tali itu kemana-mana, sehingga kadang juga istilahnya mengganggu konsentrasi kita. Karena kadang-kadang kena mata ataupun kena boncenger atau yang bonceng kita di belakang, ataupun bisa anak kita, bisa istri kita. Itu tadi merupakan hanya sedikit gambaran menurut pendapat saya ya, karena atas apa yang sudah saya lakukan, bahwa dengan pemilihan jaket yang tepat ini saya tidak sharing berkaitan dengan brand ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas memilih brand apa saja, bebas mau teman-teman custom di penjahit juga oke-oke saja. Yang penting adalah fungsional atau dari sisi fungsinya, sehingga tadi bisa memberikan gambaran kepada teman-teman kira-kira poin apa saja. Kalau misalkan saya mau custom ya silakan custom, yang penting terdiri dari beberapa poin tadi, sehingga bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan tingkat keselamatan buat teman-teman semua. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.